yang rencana akan dilaksanakan pada Senin ini ya Bu Desi ya? Ya, betul. Nah, untuk bagaimana pelaksanaan PKL-nya, rencana nanti akan ada PKL 2 dan 3 yang dilaksanakan di minggu ini ya, selama 3 minggu kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk PKL keempatnya itu, karena memang tidak bisa dilaksanakan di puskesmas, tetapi yang terkait dengan rumah sakit, sehingga memang tidak bisa kami satukan di PKL ini gitu ya, di PKL yang sekarang. Jadi memang untuk PKL keempat itu mau nggak mau terkait dengan pembiayaan kesehatan, tentang jaminan pembiayaan, itu rencana akan dilaksanakan di bulan November kalau memang kondisinya memungkinkan gitu ya. Untuk PKL 2 dan 3 karena bisa dilaksanakan di puskesmas dan rumah sakit, maka akan tetap kami laksanakan gitu. Nah, untuk nantinya bagaimana tata cara pelaporannya dan pembimbingannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan Bu Desi. Gitu ya Bu Desi. Silakan Bu Desi untuk melanjutkan. Baik. Terima kasih Bu Lala. Izin Bu Lili dan Bu Nanda, saya mau sampaikan pedoman ya Bu ya. Bentar, saya buka dulu. Oke, sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Sudah ya. Baik. Sebentar. Lagi. Ini ya. Jadi memang PKL kita ini masih ada tersisa PKL 2, 3, dan 4. Jadi PKL 1 nilainya sudah masuk kemarin. Nah, untuk PKL 2 ini kita belum masuk karena kita belum mulai. Ini agak terlambat karena memang kondisi COVID ini ya. Kemudian dari hasil diskusi kita putuskan bahwa PKL untuk PKL ini tetap berjalan karena Bapak Ibu ini kan bekerjanya di Fasmenkes, jadi tidak ada kendala. Kalau mahasiswa kami yang reguler kan itu terkendala. Sehingga mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu pun bisa diatur lah bagaimana PKL di sana. Untuk surat menyurat memang saya tadi memang ada kendala sedikit ya, mudah-mudahan sih udah selesai nanti hari Senin ya. Jadi minggu selesai pun saya kirim gitu ya. Jadi untuk surat sudah siap, tinggal sedikit lagi ya. Kemudian ini adalah yang akan dilakukan di bulan Agustus ini adalah PKL 2 dan 3. Jadi PKL 2 itu dalam mata kuliah yang semester 2 itu sudah masuk, tinggal masuk nilainya, kita belum. Kemudian PKL 3, 4 ini sebenarnya dilaksanakan di semester 3, tapi dari Prodi memutuskan untuk memajukan yang PKL 3-nya sehingga nanti Bapak Ibu tidak terlalu tidak terlalu kesulitan lah nanti di semester akhir itu karena akan ada uji KTI-nya, kemudian PKL masih ada satu lagi. Itu jadi supaya bisa diatur waktunya sehingga PKL 3-nya dimajukan di semester ini, tapi nanti nilainya akan diinput pada semester 3 nanti ya. Nah, ini belum nyampe, Oke, ini kurang lebih gambaran PKL-nya. Jadi PKL 2 nanti dilaksanakan tanggal 10 sampai 19 Agustus atau 9 hari kerja ya. Kemudian PKL 3 juga dilanjut, jadi paralel ya, habis PKL 2 langsung PKL 3 tanggal 20 sampai 29 Agustus 2020. Nah, ini PKL 4 ini nanti di semester 3, tapi kita sudah siapkan di sini pedomannya. Kemudian suratnya juga kita siapkan di sini supaya nanti bisa disesuaikan dengan di lapangannya di rumah sakit ya. Karena ada ketentuan harus ada cashmik, harus bisa PKL-nya di bagian cashmik gitu ya maksudnya. Nah, ini suratnya proses. Nah, untuk rumah sakitnya, saya harap sih rumah sakit yang kita sudah kerjasama supaya tidak ada kendala lagi.
ya. Kalau Bapak Ibu Ibu, kerja di rumah sakit, tentunya ya di rumah sakit ya. Bu Untuk Des, ini puskes, pedomannya ya. nggak muncul, Bu. Cuman halaman Oh, 1 doang belum. dari tadi. Oh gitu. Oke. Bergerak. Nggak bergerak ya. Apa yang dipanggil bau itu, Nak? Apa bau gitu dong? Ya. Ini kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah Ibu ya. Ya. Sudah Bu. Jadi ini, Maaf yang lain, tolong di mute sih. Yang lain selain Bu. Oke. Untuk yang lain mohon di-mute ya supaya kita dengar. Nah, ini adalah topik kita yang PKL 2 di semester 2 ini, yaitu ini saya bikin 2 pedoman ya. Pedoman yang pertama untuk yang di rumah sakit ya, kemudian kedua di puskesmas. Ini agak beda sedikit. Ya, Itu jadi siapa itu suara? Tolong di-mute dulu. Ya, maaf Bu. Di mute dulu itu. Dari Ibu nggak apa-apa. Siapa itu? Bu Nanda bisa di-unmute kan? Oke. Ya, Ini oke. puskesmas ya? Ini rumah sakit dulu, Bu. Di atas kok puskesmas judulnya. Sorry. Ininya sih judulnya sama, Bu. Puskesmas ya. Kelihatan. Ini pedoman praktek puskes. Ya. Usah. Yang satu lagi sebentar, Bu. Yang rumah sakit dulu ya sebentar. Ini kebuka apa ya? Nggak kelihatan lagi di layar saya. Ini apa Bu judulnya? Maaf, ini nggak kebaca, di atasnya ketutup. Ini puskes apa udah rumah sakit, Bu? Di kita cover doang yang muncul. Judulnya nih. Oh, ini judulnya, sorry kecil ya. Nah, ini yang rumah sakit ya, Bu. Maaf tadi. Ini yang rumah sakit ya. Saya jelasin dulu yang rumah sakit. Di rumah sakit PKL 2 itu ini udah kelihatan, Bu? Udah. Udah. Oke. Jadi PKL 2 itu tentang perencanaan sumber daya unit kerja dan manajemen mutu. Ini ada tujuan umumnya ya, ini untuk yang di rumah sakit ya, terutama yang kerja di rumah sakit. Ini tujuan umumnya mendapatkan pemahaman tentang perencanaan sumber daya manusia terkait unit kerja rekam medis dan manajemen mutu. Kemudian ini ada tujuan khususnya mempelajari tentang perencanaan sumber daya unit kerja rekam medis, mempelajari manajemen mutu rekam medis dan menerapkan coding prosedur tindakan sistem panca indera. Nah, selanjutnya ini adalah tata cara kegiatannya. Ini seperti biasa ya. Yang berbeda di sini bahwa kegiatannya itu akan didokumentasikan dalam bentuk soft file ya, di poin nomor 6 di sini. Tetap melakukan membuat pelaporan ya, kemudian di soft file saja, tidak perlu dicetak. Kemudian ada juga bentuk video, jadi kegiatan itu divideokan ya. Kemudian ditandatangani kalau sudah selesai, maka yang bentuk dokumentasinya itu harus ditandatangani oleh pembimbing lapangan dan pembimbing kampus, kemudian diserahkan ke prodi ya. Jadi di sini Desi, ya Bu. tata tertib itu nomor 1 tentang ya. Ini aja. Oh ya Bu, dibacain aja Bu ya. Jadi ini tata tertibnya seperti yang lalu ya, ini bahwa ada pembekalan. Seperti hari ini kita lakukan pembekalan, kemudian nanti setiap Kamis ya? Ya, setiap hari Kamis Bu. Jadi nanti akan berkoordinasi dengan dosennya, dosen pembimbing kampusnya, kemudian kalau nanti bisa ada satu yang bisa membuatkan link Zoom-nya gitu ya, untuk bisa diskusi
pada saat itu ya. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa wajib mengisi daftar hadir. Di sini kan ada lampirannya ya, daftar hadir, datang, pulang gitu ya, atau tidak masuk. Kemudian penampilan menggunakan pakaian ya, di sini kan sudah kerja ya, pakaian kerja apa-apa, tapi pakai alma maternya. Kemudian untuk wanita ya tidak boleh pakai celana jeans, kayak gitu, itu udah biasa lah ya, Ibu kan bekerja pasti pakai pakaian kerja. Kemudian setiap mahasiswa mencatat semua kegiatan yang dilakukan, jadi ada laporan kegiatan harian, nah itu biasa ditulis, kemudian Ada logbook ya? ada Bu, laporan kegiatan. Jadi sebelumnya kan kita hanya dalam satu lembar saja untuk 10 hari misalnya. Sebetulnya logbook itu setiap hari itu panjang itu catatannya. Jadi logbook itu tidak hanya satu lembar kertas. Silakan menulis di lembaran lain sehingga jelas hari pertama apa dikerjakan, hari kedua apa gitu. Ya, jadi itu namanya logbook ya. Ya. Berarti satu hari satu lembar ya Bu ya? Ya betul. Jadi ya, kelihatan jadi pekerjaannya. Jadi bukan absen, langsung poin-poinnya aja gitu Bu ya, diurai gitu ya, apa yang dilakukan ya. Oke, kemudian setiap Kamis tadi kan ada bimbingan ya, bimbingan secara online untuk berkonsultasi capaian-capaian yang sudah didapat. Kemudian ini karena ada yang satu orang memang, jadi apa maksud saya, yang bekerjanya di satu tempat cuma sendiri, ya itu risikonya ya. Jadi memang mengerjakannya sendiri. Yang di satu tempatnya 2 orang, 3 orang, atau berapa orang, itu risikonya. Jadi ini kita tidak lihat harus dibagi berapa orang, pokoknya PKL-nya di satu tempat kerja itu. Kalau ada 2, ya 2 orang itu mengerjakan secara bersama-sama. Kalau ada 3, ya 3 orang itu. Kalau sendiri, ya sendiri. Seperti itu ya, Bu? Ya. Kemudian ini laporannya tadi selain dibuatkan tertulis, karena ini sebagai SKPI juga ya yang harus dilampirkan nanti ketika mau sidang ya, sehingga ini harus ada bentuk filenya yang harus dibuat ya. Kemudian ukurannya pakai A4 ya. Kemudian nanti ada capaian yang diperlihatkan dalam bentuk video, nah itu difilekan. Kemudian laporan itu kalau sudah jadi nanti harus ditandatangani oleh pembimbing di lapangannya dan juga pembimbing di kampus. Nanti teknisnya bisa dibicarakan nanti ya, apa nanti kirim surat apa bahwa sudah selesai, laporannya sudah oke, nanti di scan tanda tangan antara dosen, itu nanti bisa diatur lah ya Bu. Atau nanti mau janjian ke kampus, ini nanti diatur dengan dosen. Kemudian di sini kita memang tidak ada presentasi, jadi presentasi itu kita terwakilkan dengan video. Jadi cukup nanti laporan dan video hasil prakteknya itu diserahkan ke prodi, itu baru nanti dapat nilai. Oke, seperti itu. Kemudian evaluasinya seperti biasa, ada penilaian yang dinilai oleh pembimbing lapangan ya, tetap ada. Kemudian dinilai oleh pembimbing kampus. Jadi ini ada poinnya nanti. Ini pembekalannya hari ini. Kemudian nanti pelaksanaan PKL. Nah di sini kan hari Senin sampai Sabtu ya. Saya nggak tahu di rumah sakit sampai Sabtu kan ya. Sampai Sabtu ya. Kalau misalnya sampai Jumat ya nggak apa-apa kali ya Bu ya. Karena ini kita ambil umum. Saya nggak tahu kalau di lapangan, di rumah sakit Sabtu buka ya. Buka Bu, Sabtu Bu, rumah sakit. Oke, ya udah. Ya, berarti nggak masalah ya ini yang rumah sakit. Sampai Jumat ya. Aja gimana Bu? Atau Sabtunya tetap kita isi atau? Ya, sebenarnya sih ya bisa juga sih. Ini kan nanti yang penting sasaran hasil PKL-nya tercapai aja Pak ya. Oke, baik Bu. Ya, oke. Kemudian ini untuk presentasi di
tempat kerja, kalau misalnya diperlukan ya silahkan diatur ya. Nah ini untuk di kampus ditiadakan ya, jadi hanya berupa laporan saja yang sudah disetujui oleh pembimbing lapangan dan pembimbing akademik, serta melampirkan video kegiatan hasil capaian. Nah ini tanggal 14 September, kita tanggal 21 sudah kuliah semester 3 ya. Jadi ini harus sudah selesai tepat waktu, nggak ada lagi yang molor sehingga nilainya juga bisa masuk nanti ya. Nah, ini adalah sistematika pelaporannya ya. Ada bab 1 ya, bab 2, ini bab 3-nya. Di sini bab 3-nya karena ini terkait dengan perencanaan, di sini yang harus dicapai ada mengidentifikasi pola ketenagaan dan kualifikasi personalnya. Jadi seperti apa di sana di rumah sakit Bapak Ibu itu ya. Ini, bisa dijelaskan dalam bentuk video ya. Kemudian menggambarkan cara penghitungan bagaimana nih kalau memerlukan tenaga pakai metode apa. Nah ini tentunya pelajaran Bu Sis ya. Ini diaplikasikan di sini ya. Di rumah sakit pakai metode apa, bisa juga berbeda ya dengan metode yang mungkin diajarin Bu Sis. Nanti lihat aja metode yang di sana di rumah sakit itu seperti apa. Ini dijelaskan dalam bentuk video. Nah, siapa ini yang memvideokan? Misalnya kalau satu orang, ya satu orang semuanya harus ada. Tapi kalau berkelompok, baiknya bergantian. Jadi, siapa yang video? Jadi, semuanya ikut bicara di sini ya, seolah-olah mempresentasikan. Diatur aja sendiri ya, siapa yang memvideokan. Kemudian, manajemen mutu rekam medis. Nah, ini Bapak Ibu melihat sasaran mutu rekam medis ya. Di sini apa sih sasaran mutu yang ada di rumah sakit itu, di rumah sakit Bapak Ibu itu ya, dijelaskan. Kemudian bagaimana kegiatannya, ini dipraktekkan dalam bentuk video. Misalnya kalau ada formulir, tunjukkan formulirnya, seperti membuat video lah ya, seperti itu. Nah kemudian codingnya di sini penerapan coding penyakit dan tindakan, ada 30 kasus di sini rawat jalan ya, karena kemarin belajarnya kan sistem panca indera ya, saraf gitu ya. Panca indera itu kulit gitu ya Bu, mata, ya telinga gitu ya. Ini sebanyak 30 kasus rawat jalan ya. Kemudian penutup, nah di lampirannya nanti ada isi daftar hadir ya. Kemudian laporan kegiatan itu yang laporan harian yang tadi Bu Lili bilang. Kemudian format, kalau ada alat yang dipakai dalam PKL itu dilampirkan yang kosongnya saja ya, atau hasil dari hitung-hitungannya boleh juga dilampirkan ya di sini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan PKL itu didokumentasikan seperti itu. Ini untuk PKL 2. Selanjutnya PKL 3. Di sini masih di rumah sakit juga ya, rumah sakit. Topiknya adalah statistik pelayanan kesehatan rumah sakit dan Barber Johnson. Nah ini tujuan khususnya menjelaskan penerapan aplikasi SIM RS. Jadi di rumah sakit pastinya punya SIM RS ya. Entah apa judulnya, pokoknya ada aplikasi SIM RS. Nah itu dijelaskan didapat bagaimana ruang lingkup SIM RS itu dalam kegiatan rekam medisnya itu apa saja. Kemudian penerapan statistik pelayanan kesehatan rumah sakit. Kemudian membuat grafik Barber Johnson. Kemudian menerapkan coding penyakit dan prosedur sistem saraf, jiwa, dan perilaku ya. Kemudian ini tata tertibnya sama ya, seperti yang PKL 2 tadi. Ini juga sama. Ini sama. Ya. Ini adalah isinya ya yang ada nanti di dalam laporannya seperti ini ya. Nah, ini ada ya, Bu. Mau nanya, ini statistik mereka sudah dapat belum? Semester kemarin belajar statistik deh. Belum, Bu. Belum. Belum ada, Bu. Belum dapat, Bu. Susah ini. Kalau gitu statistik dimasukkan ke PKL 4 aja, Bu Des. Oh, gitu ya? Iya. Oh, ya. Nanti bareng dengan JKN. Berarti ini gimana? Tetap dijelasin aja ya? Tapi capaiannya nanti PKL
tadi hanya apa tuh tadi? Perencanaan aja ya? Iya, perencanaan dan mutu, Bu. Jadi yang statistik itu nanti digabung ke PKL 4. Oke, ya. Iya. Jadi berarti PKL yang sekarang mutu aja Ibu ya, PKL 2 aja kalau gitu ya. Ya, perencanaan sama mutu. Ya, itu tadi jadi satu topik di PKL 2, Bu. Oh ya. PKL 2 nih. Jadi PKL 3 nggak bisa dong? Ya, PKL 3 hanya perencanaan dan mutu ya. Ya. Penerapan coding. Iya ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi yang dipisahkan hanya yang statistiknya aja. Ya, statistik kan PKL 3 lah. Iya, maksudnya itu PKL 3 hanya full statistik. Statistik dan Barber Johnson itu kan satu topik ya. Iya. Gitu. Oh. Ini apa ya? Yang ini apa nih, perencanaan SDM PKL berapa? Yang PKL yang 2. Ini PKL yang di rumah sakit di change aja. Yang pembiayaan sudah nggak kuliahnya? Pembiayaan Bu Fanya kemarin Bapak Ibu udah belum ya? Asuransi Belum, Bu. Belum ya? Bu. Nggak ada. Ya. Asuransi dan pembiayaan belum, Bu? Belum, baru mutu saja. Oh, baru mutu saja ya? Iya. Berarti cuma PKL 2 aja dong ya? Iya, nggak bisa. Iya. Iya. Ya, berarti gini aja, pedomannya sudah kita kasih ya. Nanti Bapak Ibu tinggal siap-siap lah, bukan sambil belajar ya. Nanti PKL-nya mah tinggal pelaksanaan aja mungkin di Februari ya, setelah UAS ya, UAS semester 3 langsung masuk ke PKL 3-4 berarti. Iya, Jadi kita jelaskan aja dulu gitu ya. Karena memang topiknya seperti ini. Ternyata belum dipelajari ya, lupa kemarin. Iya, kalau November mungkin sudah UTS bisa dikejar sebagian. Ya, artinya diatur ya. Diatur November separuh ya. Ya, ini tapi kalau untuk yang asuransi kan Bapak Ibu yang di Puskes harus ke rumah sakit. Nah itu ada waktunya, nggak bisa ini ya. Seperti itu. Untuk statistik aja ya, ini udah mulai bisa siap-siap dibuat gitu ya, supaya nanti nggak keteter, maksudnya itu walaupun besok semester 3 itu PKL 3 dan 4. Memang seharusnya si PKL 3 dan 4 di si akad itu memang 3 dan 4 di semester 3. Cuma kita pengen dimajuin, maksudnya supaya nggak terlalu banyak gitu yang dikerjain, jadi nanti nggak tepat waktu gitu. Iya. Seperti itu. Mungkin ini kita sampaikan dulu aja ya Bu, Bapak. Ini PKL 3 PKL 3. Nah, ini yang 4-nya. PKL 4-nya coding, diagnosis dan tindakan dalam sistem pembiayaan kesehatan. Nah, ini semuanya di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu yang semester 1 itu di rumah sakit ya balik lagi ke situ nanti. Ya, nanti kita khususnya PKL-nya di bagian Kesmik ya, Kesmik pembiayaan. Nah, di situ selama 9 hari juga sama untuk rumah sakitnya mudah-mudahan nggak berubah dari PKL 1 karena MOU-nya kan sudah, atau istilah kita udah pernah kerjasama ya, sehingga tidak susah lagi untuk mencari. Tapi suratnya jauh-jauh hari kita akan berikan supaya mereka sudah terinformasi bahwa tempat nanti yang di PKL kan itu bukan hanya rekam medis saja, tapi ada bagian Kesmik. Jadi Bapak Ibu benar-benar belajar di pembiayaan di situ. Seperti itu, ini topiknya. Ya. Berarti diulang kembali bahwa minggu depan itu besok berarti hari Senin hanya PKL 2. Iya, ya Bu, PKL 2 aja ya. Nanti pedoman kan dibagi ya? Ya, nanti pedoman saya bagi, surat saya revisi dulu lagi ya. Berarti. Oke, ini untuk yang tujuan khusus dari PKL 4 ya, mempelajari prosedur penjaminan pelayanan kesehatan, kemudian menerapkan praktek coding diagnosis
dan tindakan dalam sistem pembiayaan untuk kasus kehamilan, persalinan, masa nifas, perinatal, dan kongenetal ini akan Bapak Ibu dapatkan nanti di semester 3 ya, kasus yang seperti ini. Kemudian studi kemasalahan. Nah ini adalah tujuan dari PKL 4. Itu untuk di bawahnya sama ya. Nah ini untuk rumah sakit ya. Kemudian kalau untuk puskes sebenarnya sama juga ya. Tadi statistiknya tidak Barber-Johnson tapi statistik yang ada di puskes ya, statistik yang ada di puskes. Kemudian untuk perencanaan ya di puskes kan juga ada perencanaan pastinya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan ke kepala puskesnya barangkali. Ya. Silakan, ada yang mau tanya yang rumah sakit? Yang rumah sakit tidak ada yang mau tanya nggak? Boleh di Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh ditulis di chat, boleh. Iya, diketik boleh. Kalau enggak sambil lanjut saya jelaskan yang puskes ya. Ini yang puskes ya, sama ya, mempelajari perencanaan juga ya, manajemen mutu. Desi, ini ada yang tanya, logbook itu apa ada formatnya? Ada di bawah sini Bu. Nah, ini di bagian bawah ini ada Bu. Maaf, nih belum saya ke bawahin ya. Nah di sini, nah ini ada. Ini ada absennya ya. Ini nanti nilai ya, nilai yang akan diisi oleh poin dari PKL pembimbing lapangan. Kemudian ini yang disebut dengan laporan logbook Ibu tadi itu laporan harian. Ini bisa kan Word ya, bisa dibesarkan. Dibesarkan bisa ini. Ya, dibesarkan ya. Jadi satu hari itu tidak kolomnya tidak kecil gini. Ya. Satu lembar satu lembar satu hari itu loh. Ya. Ini nanti digeser aja ya Bu, Bapak. Kemudian ini kalau form bimbingan kalau ada konsultasi dengan pembimbing rumah sakit ya. Ini ditulis materinya apa yang ditanya ya. Kemudian ini kampus ya. Seperti ini. Ya. Oke, saya balik lagi ke puskes ya. Nah, yang puskes itu tadi sama topiknya tentang sumber perencanaan SDM di puskes tentunya ya, rekam medis di puskes seperti apa, kemudian mutu. Jadi kalau di puskes kan pasti ada mutu juga ya Bapak Ibu ya. Ada capaian mutunya kan? Ada nggak yang di puskes di sini? Ya Bu, ada Bu. Ada kan diakreditasi ya. Nah ini ya sama kayak tadi, carinya sama ya. Cuma beda tempat aja. Kemudian kalau untuk yang PKL 3 nanti ini belajar EPUS ya, tentang statistik pelayanan di puskesmas ya. Statistiknya tentu berbeda dengan yang rumah sakit ya. Jadi ini yang kita dapatkan hanya yang di puskes aja, yang puskes untuk puskes. Walaupun sebenarnya kalau secara PMIK harus tahu semua ya. Cuma karena keterbatasan pandemik ini kita untuk mentransfer kan ada juga yang rumah sakit belum terima PKL, jadi kita ada kelemahan di situ, nggak bisa mencapai apa yang diharapkan. Ya mudah-mudahan nanti di pelajaran Bapak Ibu benar-benar matangnya di situ. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pembimbing nanti saya bagi untuk 05 ya, Jakarta itu saya dan Bu Lili. Saya untuk yang di puskesmas, Bu Lili untuk yang di rumah sakit, supaya kita satu arah lah ya. Nanti maksudnya biar nggak campur-campur, jadi topiknya udah jelas. Kemudian untuk yang di Lampung itu ada Bu Lala untuk yang di rumah sakit, dan Bu Nanda di puskesmas. Seperti itu Bapak Ibu. Bu, mau tanya Bu. Iya. Ini maksudnya PKL 2, 3, 4 di puskesmas, orang yang kerja di puskesmas aja. 2, 3, 4 rumah sakit, orang yang kerja di rumah sakit aja gitu ya Bu ya?
khusus yang 4 Bu Nanda itu semua di rumah sakit. Jadi kalau dia di rumah sakit kerja dia sendiri, pastinya dia di situ. Nah, yang puskes ini kadang dia ikut yang temennya yang di RPL kayak di Esnawan tuh kan, pada ikut ke Esnawan. Tapi ada juga yang dia rumah sakit sendiri yang dekat dia gitu. Jadi khusus yang PKL 4 sasarannya sama di rumah sakit. Berarti 2-3 ada rumah sakit, ada puskesmas gitu ya, Bu? Iya, betul. Kalau yang 4 rumah sakit aja. Jadi yang kerjanya di puskesmas ke rumah sakit gitu ya, Bu? Iya, betul. Seperti itu. Oke, Bu. Mudah-mudahan Bu ya, ini rencananya ya Allah semoga pandemik berlalu jadi 2021 bisa keluar gitu ya. Tapi kalau misalnya belum juga, walau alam kita cari metode lagi berarti. Seperti itu. Bu Lili mau tambah lagi Bu, ada yang kurang nggak ya Bu? Ya, itu aja. Yang penting logbooknya tidak hanya satu baris, tetapi apa yang masing-masing kerjakan tiap hari dicatat. Apapun kamu tulis di situ. Misalnya kalau kan ada 3 bagian ya. 1 tentang SDM, kedua tentang mutu, ketiga tentang coding. Nah, jadi kalau 9 hari langsung saja Anda bagi tiga hari mungkin begitu. 3 hari pertama kamu perencanaan aja. Langsung diminta kepada kepala puskesmas atau kepala rumah sakit masing-masing menjelaskan. Nanti 3 hari lagi. Jadi waktu 3 hari pertama langsung dibuat laporannya gitu. Pada waktu bimbingan hari Kamis sudah selesai 1 bagian. Jadi tidak menunggu semuanya belum selesai gitu. Ya, jadi langsung bergerak gitu loh. Jadi tidak ditunggu sampai hari terakhir baru dibuat semua. Ya, sulit lah. Ya, itu aja masukan dari saya. Kalau coding itu misalnya 30. Nah, jadi langsung di 9 hari itu tidak ditunggu 3 hari terakhir, dari awal juga sudah dicari karena coding itu tidak mudah. Ya, kan kadang ada saraf, jiwa, dan panca indera. Jadi 3 hari pertama selain perencanaan juga coding untuk sistem saraf misalnya gitu. Sehingga pada waktu dari awal sudah minta ke bagian coding kasus-kasus saraf. Jadi tidak menunggu. Sering sekali kan kalian itu menyatakan, oh di rumah tempat saya nggak ada kasus ini nggak ada. Nah, diusahakan bagaimana dicari dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Dari mana? Halo, Bu Lili. Halo. Itu aja tambahnya. Ya, Bu. Ya. Oke, Bu Lala, ada tambahan Bu Lala? Ya, cukup Bu Desi. Bu Desi, saya mau tanya lagi. Iya, boleh Bu. Kan tadi di laporan itu katanya kan nggak ada presentasi. Nah, di laporan di beberapa poin kalau nggak salah tadi bab 3 sama bab 4 itu pakai video. Terus laporannya pakai soft file. Nah, kalau misalnya bab yang memakai video, apakah perlu dibuat narasinya? Jadi, apakah 2 laporan gitu, versi laporan tertulis sama versi video, atau video aja gitu, yang perlu video gitu? Double atau boleh salah satu gitu, Bu? Bu Lala, bagaimana Bu Lala? Tadi di atas ada Bu, pedoman PKL 2 kalau nggak salah tadi. Di sistematika jadi laporan. Untuk pelaporannya, karena memang tidak presentasi, jadi dibuat dalam bentuk video kegiatan. Nah, untuk laporan tertulisnya tetap harus ada, karena kan terkait dengan
SKPI ya harus ada dokumennya gitu. Jadi tetap dibuat. Jadi format laporan dibuat 2, yang satu berupa video kegiatan, satu lagi format berupa laporan seperti biasa sesuai pedoman. Berarti ada laporan tertulisnya juga, ada videonya juga ya? Betul. Ya. Terus nanti pengumpulan juga. Apa Ya, Bu? Kenapa Bu Lili? Foto juga. Foto ya, foto Iya, kegiatan foto, ya. iya. Ya. Nanti pelaporannya Foto kegiatan dikirim, dimasukkan ke dalam laporan. dikirim ke email atau dalam satu CD atau flash disk gitu atau gimana Bu? Kalau Nanti sudah ke email selesai. prodi aja, di file aja, Indah. Di file email. aja nanti kirim ke email prodi. Email. Email prodi Soalnya aja. kalau video kan gede tuh biasanya di email susah Bu. Pakai Video drive bisa masuk ke ini aja, masukin ke link YouTube-nya Rekam Medis. ya, di drive aja bisa, ntar di linkkan. Oke. Jadi kalau ada kendala segera diberitahu gitu supaya jangan detik terakhir ternyata laporannya nggak ada. Jadi susah juga. Segera beritahu kendala apa yang nggak bisa gitu ya. Kira-kira kalau ada yang mau bertanya silakan. Tadi ada yang tanya terkait coding RSPI itu Sulianti Saroso ya? Iya. Iya, tadi ada yang tanya katanya di RSPI hanya mengkode pasien COVID aja katanya. Apa nggak ada kasus yang lain selain COVID? Memang penyakit infeksi ya lebih banyak. Coba dilihat tadi kata Bu Lili tahun lalu sebelumnya di indeksnya. Ya, di indeks penyakit mungkin bisa dilihat. Iya. Sekarang kan hanya COVID misalnya. Beberapa tahun yang lalu pasti ada penyakit lain juga kan. Jadi ambil dari kartu indeks. Untuk COVID itu juga komplikasi kan, juga banyak itu. Iya, bisa mungkin juga diangkat komplikasinya itu ya. Iya. Kan rumah sakit sekarang banyak pasien COVID tuh. Silakan Anda tambahkan selain dari 3 kasus yang tadi. Yang tadi kan jiwa, saraf, sama panca indera. Kalau ada COVID silakan masukkan juga boleh. Jadi ada 4 kasus. Ya. Yuk, siapa lagi mau tanya yang rumah sakit atau yang puskes silahkan. Puskes nggak ada masalah ya? Semua kasus ada ya? Mungkin sebenarnya ada Bu, cuman kami bingung nanti waktu pembuatan video dan kami kan sendiri mungkin Bu. Jadi untuk pelaporannya. Jadi ada reporternya ya Pak? Ada betul asisten. Asistennya nanti Bapak cari teman. Kayak gini kita cari teman yang mensut. Iya, pakai tripod aja. Aduh, canggih udah punya tripod. Saya belum. Langsung saja ngomong sendiri, jalan Belajar sendiri. jadi YouTuber, Pak. Iya. Jadi YouTuber. Iya. Dibikin satu video atau terpisah-pisah, Bu? Sesuai sasaran aja, Anda. Sesuai sasaran. Sesuai topik. Oh, berarti videonya terpisah-pisah ya? Iya. Ya, jadi nanti ada berapa video di PKL 2 gitu. Ya, bisa juga di dalam video misalnya temanya tentang apa nih? Tentang perencanaan rekam medis, diberi tulisan gitu ya, perencanaan rekam medis, apa yang dilakukan di rumah sakit gitu ya. Kemudian lanjut kegiatan keduanya misalnya apa tadi tuh? Tentang coding gitu ya, tentang coding, judul yang pelaksanaan keduanya apa, pengodean penyakit gitu ya, saraf, nanti kegiatannya apa gitu. Jadi bisa dalam satu video tapi ditulis di YouTube-nya itu dikasih teks gitu, bisa seperti itu. Iya. Yang YouTuber nanti tolong ajarin ya. Si Ian pinter tuh. Ya Allah. Nanti minta bantuan yang muda-muda berarti yang editnya. Iya Bu, yang lansia mumet nih Bu.
Bener Pak, bener. Bingung. Yang ngasihnya mumet tapi asistennya keren-keren. Iya. Ya begitu Bapak Ibu. Maksudnya sih supaya itu pengganti presentasi gitu loh. Kan kita nggak ada presentasi, jadi Bapak Ibu menampilkan dalam bentuk ya seperti itu video, entah apa kegiatan langsung gitu Bapak. Ya. Bukan Oke, kegiatan. untuk Bu Desi, untuk pembelajaran bagi Bapak Ibu yang ikut Zoom, ini nama tolong diperbaiki. Kan di pojok itu ada 3 titik tuh. Nah, pencet rename, ganti nama sendiri, coba. Ini ada namanya, ada Oppo, ada Acer. Coba diganti. Ya. Di pas ini Bu, layar video kita itu ada titik 3. Ya Bu. Ada titik 3 dipencet. Nah, cari rename, ganti namanya. Tuh, lebih jago Bu Lili ya. Tuh kan? Ya aja. Saiful barusan bisa Bu. Yang berumur lebih tahu tuh. Iya, Bu Lili aja canggih. Saya kalau Anda itu 5 menit, saya sampai 25 jam mencarinya. Tapi saya berusaha bisa cari belajar walaupun lama. Ayo dong, ini sudah. Nih Oppo masih ada nih. Acer udah ganti namanya jadi Saiful. Nah, gitu dong. Makasih Bu. Ya, bisa toh? Iya Bu, makasih. Nah, oke, udah pinter lah. Nanti kalau bimbingan hari Kamis itu udah lebih pintar. Ini 14N siapa ini? Izin Bu bertanya. Ya, silakan. Gini, tadi kan bahas yang tentang PKL 2 itu, kita kan banyak yang di puskesmas itu yang dari kelurahan. Nah, untuk perencanaan kalau nggak salah adanya di kecamatan ya Bu. Nah, ini sistemnya gimana Bu jika kelurahannya ikut ke kecamatannya? Soalnya kan laporannya sistemnya video gitu. Apakah kita ke kecamatan? Apakah tetap kita itunya bikinnya di kelurahan atau bagaimana? Jadi suratnya kita tujukan ke kecamatan gitu ya? Iya. Ya, nanti Bu Desi bisa revisi sih untuk suratnya. Yang penting kalau memang mahasiswa itu bisa, boleh untuk penelitiannya di PKL-nya di kecamatan, ya kita menyesuaikan aja nanti suratnya kita tujukan ke kecamatan gitu, bukan ke kelurahan. Nah, untuk isinya gitu Bu, yang perencanaannya? Berarti kita masuknya langsung ke kecamatan juga ya? Iya, betul. Isinya langsung kecamatan begitu. Karena kalau kelurahan kan mengacunya ke kecamatan kan? Iya. Ya, nanti info ke Bu Desi aja harus suratnya ditujukannya kemana gitu ya. Kemarin suratnya kan ke Sudin semua ya. Iya, Oh, ke Sudin ya? Jakarta Timur. Gitu. Jadi nanti kan berarti nggak masalah ya? Jadi untuk pencapaiannya misalnya karena Bapak Ibu kan di tempatnya di kelurahan. Tapi untuk urusan SDM kan itu di kecamatan ya. Ibu, Bapak bisa kan bertanya ke sana, kemudian apa sih yang dihitung, terus bagaimana caranya gitu ya. Sekalian lebih dekat ke Bu Kapusnya, Kepala Puskesnya, ya tanya-tanya terus nanti divideokan dia, bikin alurnya gitu misalnya. Nah, kemudian apa sih yang dihitung? Kalau di Bu Siswati kan mengajarkan dengan APK ya, analisis apa tuh? ABK, sorry. Beban apa ya? Itu ya. Nah itu kan. Nah kalau di puskes pakai apa? Nah itu tanya ke kepala puskesnya, misalnya kepala puskesnya yang membuat ya. Nah itu ditanya. Kemudian nanti Ibu lihat di praktek tuh yang kita pelajari gimana, sama nggak sih atau ada beda gitu kan? Biasanya sih kan harusnya karena ABK itu nasional, harusnya sama sih. Iya. Nah gimana cara mendapatkannya gitu kan? Oh nanti nggak sadar sebenarnya Bapak Ibu disuruh ini itu, padahal itu untuk ambil data mungkin kan bisa aja. Jadi sekarang lebih detail jadi taunya gitu. Ya. Ini hari ini kita absensi harus lihat mukanya loh. Jadi ini mau difoto nih. Bisa foto Bu Desi? Maaf Bu. Supaya kelihatan orangnya ini. Bu Nanda foto ya.
Iya, Tunggu, Bu. Bu. On cam dulu, Bu. On cam. Ayo, mana orang-orangnya? Langsung Saya ibu-ibu belum cari lihat semua kerudung. ini. Ada yang dapur, Aduh, Bu, saya lagi pada lihat dandan itu. ada yang saya lihat ada yang di dapur itu. Sambil masak, hati-hati gosong. Mbak Susan bunganya doang muncul. Ayo, siapa lagi? Pak Arif Saifuddin, Bu Rita Puspasari. Jangan ketiduran tuh tidur. Ya, Bu. Hadir, Bu. Pak Aris Dansa ada Nggak nggak di sini? muncul, Pak Bu. Mana orangnya nih? Ayo, Arif. Nggak datang, Bu. Pak Aris nggak join. Oh, nggak join. Kok ada ininya? Hadir, Bu. Adanya Arisanto, bukan Arisansa, Bu. Arisanto beda lagi, Bu. Ini Arif Saifuddin. Arif Saifuddin. Aris Yansa, artisnya Darmais, Bu. Lagi di ini. Ayo, lihatkan muka Anda. Rita Puspasari mana? Korea. Rita Puspasari. Bu, ini mulai kapan, Bu? Udah ganteng. Lili Haryati. Mana orangnya ini? Mas Wahyu. Ayo. Ganteng nih, Bu. Bu Nanda, Orangnya. kasih Iya, Pak. kode, Bu. Iya. Nanti saya kasih kode. Oke, Masih ada keluarin. yang belum ini nih videonya. Muka Anda. Koiria. Pak Arif. Pak Arif, Pak Bu Rita. Ian juga masih fotonya tuh, belum orangnya. Ya, kalau nggak ada orangnya dianggap nggak hadir loh. Hadir, Bu. Bu Nanda sebutin nama-namanya sebelum foto. Pak Arif Saifuddin. Ayan, itu Arif kontrol. Saifuddin belum keluar. Kontrol aja. videonya. Ayan. 961 siapa ya? Pak Suryan udah. Pak Purnomo sama Bu Koiriah, Bu Rita Puspasari. Lagi main layangan. Bentar Bu ya, lagi piket nih. Ibu, Hoiriah itu, Siti Hoiriah itu Bu, udah ada Bu. Nah, itu Siti Hoiriah. Bu Koiriah. Halo, Bro. 615 ini siapa yang Hoiriah Bu. Tadi kan sempat itu saya buka 2 jadinya. Oh, 2. Berarti tinggal Bu Rita Puspasari. Bu Rita Puspasari. Sama Pak Arif Saifuddin tinggal 2 orang. Adriana di Wenas itu belum. Pak Ian juga belum. Ya. Oke, kita foto aja ya. Oke. Slide yang pertama nih. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Dah. Udah. Udah. Jadi ini sudah masuk ke bimbingan ya. Nanti di logbooknya dibuat. Mati juga. PKL tinggal hari ini ya. Jadi Kamis depan kita bimbingan ya. Dan mulai ya Bu ya. Baik Bu. Berarti untuk rumah sakit semua Bu Lili ya Bu? Ya, yang di Jakarta. Iya, berarti semuanya rumah sakit di Jakarta Bu Lili ya? Ya, yang di Lampung saya dengan Bu Nanda. Baik Bu, baik. Rumah sakit ya Bu. Iya Bu. Ya, untuk Puskesmas DKI Bu Desi ya. Oke. Udah cukup jelas ya. Ini nggak ada lagi yang mau ditanya. Oke. Baik, nanti Bu Desi. surat ya. Bu, saya ulang lagi tadi soal video Bu. Ya. Jadi nanti membuat videonya per ini ya Bu ya, per misalkan untuk pelaporan perencanaan. Berarti 1 video, untuk mutu 1 video begitu Bu. Jadi PKL itu kan PKL 2 ya Pak, PKL 2. Nah PKL 2 itu ada beberapa bagian. Pak bisa kreasi kayak Bu Lala bilang tadi, 1 topik cerita boleh gitu Bu Pak. Jadi kreasi yang penting ada bentuk videonya. Bisa Pak Sekundin. Misalnya perencanaan 1 video supaya nggak terlalu besar. Nanti mutu 1 video, coding 1 video.
Iya, iya Bu Lili. Makasih Ibu. Oke. Ya. Bu, mau tanya itu dong Bu, apa untuk surat izin PKL-nya Bu? Ya. Soalnya di tempat saya rada susah izinnya itu Bu. Oh gitu, Mbak Evi yang di Iya. Rumah Sakit Cengkareng ya? Iya Bu. Nah, Mbak Evi sebenarnya kan kita Bukan marah-marahin besok. Iya Bu Lala. Cengkareng Bu Lala. Bukan marah-marahin. Kamu PKL hari ini, suratnya hari ini. Emangnya rumah sakit kamu ntar digituin Bu. Dinasnya di bagian apa, Mbak Evi? Di rekam medis Bu. Oh, kalau dari rekam medis mah sambil jalan aja. Enggak suratnya Bu. Ya nggak apa-apa, jadi gini. Makanya aja Bu. Ya kerjain aja. Suratnya nyusul besok. Tebelin kuping, Mbak Evi, tebelin kuping. Iya sih. Ya, hari Senin, insya Allah Minggu udah selesai lah, ya. Iya Bu, baik Udah Bu. selesai Bu. Jadi Senin kalau misalnya, belum boleh praktek karena di Cengkareng ini memang spesial Bu. Jadi dia dibedain kasihan banget ya. Ya, mungkin Cengkareng tanggalnya aja dibedain Bu Desi. Bu Desi. Ya. Cengkareng mungkin tanggalnya dibedain ya. Kalau pelaksanaan kan bisa curi star nih mahasiswa gitu kan sambil kerja dia sambil melaksanakan. Cuman tanggalnya aja dimundurin aja gitu. Nanti daripada Mbak itunya kena tegur gitu. Tanggalnya aja mundurin seminggu gitu. Ya spesial deh buat Cengkareng. Nggak semua aja Bu, biar aman. Oh gitu. Rencananya kan 3 minggu ya Bapak Ibu rencananya. Tapi Iya. kan ternyata ada perubahan. Bisa kita atur lagi nanti. Iya. Jadinya kan cuma 9 hari ya di bulan ini gitu ya. Bisa nanti kita buat mengukur. Atau Iya, iya. memang Bu Desi, Iya Bu. kalau memang enaknya diundur 1 minggu nggak masalah deh. Iya, nggak masalah Bu, karena tadi ada perubahan kan setelah hasil berarti pertemuan ini. Hari Kamis tidak jadi bimbingan, tetapi Kamis minggu sekali lagi. Iya Ya kan? Iya, Bu. Karena kita Iya, mulai iya. bukan hari Senin besok, tetapi mulai tanggal 15-an ya. Iya. 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 Itu aja supaya aman. Alhamdulillah. Agak lega. Ya. Iya Bu, Itu kayak ya. gitu aja. Iya, iya, Itu ya. oke. Oke, nanti diperbaiki panduan dan lain-lainnya Bu Desi. Nah, iya Bu. Terima kasih Bu. Agak lega nih Bu. Agak Ya lega. bisa tidur Pak. Tadi banyak yang mau ya, tapi nggak ngomong ya. Pendaftaran KRS terakhir besok ya? Iya Bu. Tanggal 9. Iya, Belum Bu Lala bayaran, sekalian Bu. nanya. Iya, sekalian nanya. Kan KRS terakhir besok, tapi batas pembayaran itu katanya tanggal 15 Agustus. Jadi anak-anak kasihan pada belum bayar, tapi terakhir KRS-nya tanggal 9 gitu. Itu sebetulnya KRS itu dibatasi per prodi per fakultas. Jadi kesehatan itu tanggal 9, tapi sebetulnya kalau untuk KRS sih kebuka terus gitu. Cuman untuk menghindari sistemnya down itu dibagi-bagi per fakultas. Nah, jadi sebetulnya nanti pas tanggal 15 pun sebetulnya masih bisa KRS-an gitu. Nunggu gaji 13 dulu kata Pak Udin Bu. Betul, nunggu gajian dulu. Nunggu bilang. Bapaknya bilang. Selama pandemi ini. Maaf Bu, kalau untuk yang sudah bayar itu selanjutnya gimana langkahnya Bu? Waduh, mantap. Wih, duitnya banyak. Kalau udah bayar gitu. Berarti udah turun cair. Udah lihat ada beberapa yang sudah bayar. Selanjutnya langsung wisuda Pak. Proses KRS Langsung bayarin temennya ya. Pak Udin bendahara Bu. Langsung konsultasi. Pak Seudin, iya langsung menghubungi dosen PA-nya Pak. Dosen PA-nya siapa Pak? Bapak siapa Pak? Desi. Bu Desi ya, langsung deh. Ya. Langsung ke Bu Desi. Ini ada yang ngulang nggak ya nih mahasiswa nih? Nah, itu yang saya mau sampaikan Bu Desi. Iya. Ada yang mahasiswa yang kode NIM-nya belakang 177 228 194 mengulang ya. Itu Ya, dari yang sah, Bu. Lampung ya? Di Lampung DKI. 1 Bu. 194 kalau DKI yang Bu. DKI ada satu yang Lampung Andi ya? Iya. Iya Bu.
Ya, tolong jangan undur lagi. Artinya mata kuliah yang mengulang segera diambil, karena kalau semester depan tidak selesai, Anda nggak bisa wisuda. Ya, betul. Ya, Iya, karena nanti tinggal 1 diinformasiin semester. ke Andi, Bu. Nah, Kayaknya mungkin Andi nggak masuk ya. koordinatornya tolong dibantu. Agak susah Andi nih Bu dihubungin. Kadang HP ada, kadang nggak ada, Tolong Bu. dibantu, Pak. Kiki tuh. Ya, Kiki kan dekat tuh. Ya, Kiki satu rumah sakit ya. tuh. Satu rumah sakit itu. Oh, udah sering dibilang, udah sering Bu dibilangin ya, cuman kayak mana Bu orangnya. Sampein aja Ki, pesan boleh. Ceritanya Ya, sama nanti kayak sampai. Arisyansah. Yang punya temen nih Andi. Iya, kebalik aja Pak Udin. Saking susahnya dicari, walaupun satu atap. Ya, kalau Cari tidak Pak, kali niat, aja nyelip di peling Pak. kalau tidak niat ya nggak lulus gitu loh. Ya. Harus Baik, Bu, niat nanti- setelah 1 semester lagi. Nggak ada Iya, lagi. Ya, Bu, nanti disampaikan Bu Kalau sama Andi. ya MOU dengan Kemenkes itu kan berakhir di 2020. Jadi kalau misalnya mahasiswa RPL itu mengulang di semester depannya lagi gitu ya setelah selesai MOU, otomatis pembayarannya itu sudah normal sesuai dengan mahasiswa reguler gitu. Karena kita MOU dengan Kemenkes memang habis di 2020 ini. Iya betul, nanti April pun tahun ini sudah ya, Bu? selesai kan, sudah wisuda, iya. Iya. Jadi ya. Amin. Amin. Amin, masih tepat waktu Bu, karena kalau sudah lewat lagi berarti sudah masuk pembayarannya sama dengan yang reguler gitu. 8 jutaan ya Iya. lain. 8 Iya. jutaan ya. Satu semester Iya, 8 segituan jutaan. ya. 8 atau 9 ya, saya kurang paham juga. Untuk satu mata kuliah yang tertinggal, sayang banget kan. Iya. Jadi walaupun hanya tinggal KTI juga bayarnya sama, paketnya segitu. 8 jutaan. Itu ya Bapak Gitu, Ibu. sayang banget. Jadi itulah konsekuensi kita ikut RPL, seperti itu kalau nggak sesuai dengan aturannya. Jadi kita nggak bisa bantu lagi nanti ya, kalau sudah selesai program ini saya juga nggak bisa berbuat apa, ikut aturan kampus nanti. Iya Bu. Ya, mohon teman-temannya memberikan motivasi supaya Baik, Bu. dia tetap, tolong dibantulah ya. Iya Bu. Izin bertanya, Bu. Iya. Izin bertanya boleh? Ya, silahkan. Ya, saya Alexander, Bu. Bu, buronan, Bu. 177 nih belakangnya, Bu. Nah, tahuan dong. Muncul dia. Ini buronan pertemuan 14 baru muncul. Dari pertemuan 1 masih buron ini. Iya, Karena Bu itu, Lili. kalau Anda membuat tugas setiap minggu, itu pasti lulus. Yang utama adalah membuat tugas setiap minggu. UTS, UAS itu mengikuti aja tuh. Tetapi kalau tugasnya kosong, mau UASnya 90 pun nggak bisa dibantu. Ya. Bu, mohon maaf, Bu. Untuk tugas sebenarnya saya sudah kirim walaupun terlambat, Bu. Dan Ya apakah terlambat nggak bisa masuk nilainya, Pak. Itu kan ngerekap bukan kita, Pak. baik, Bu. Ya. Maksud saya apakah ada cara lain, Bu, selain mengulang gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Sudah Datang terlambat ke rumah, ngomong Bang. sekarang, Pak. Datang ke rumah, Bang. Artinya awal-awal semester ceritanya seperti itu. Main ke Kelapa Gading Pak Alex. Ya, semester depan jangan terjadi lagi gitu aja. Ya, baik, Ya. Bu. Saya Sekarang nanti udah saya terjadi. main ke rumah Ibunya privat, Bu. Kebetulan dekat, Bu, dari Pegangsaan. Ibunya nggak ada di situ. Kalau dekat mah Pak tiap minggu ngumpulin tugas Pak. Nggak jadi buron. Itu kan pakai sistem, Pak. Bapak mau Iya. kirim ke saya email pun nggak bisa masuk ke sana. Iya. Ya, Sistemnya harus udah masuk ke sistem online. Iya, hampir mayoritas pertemuan 10 nggak ada nilainya Bu. Karena telat mungkin ya Bu Lili. Ya itu, karena telat nggak bisa dimasukin. Walaupun saya mau bantu Iya. pun nggak bisa masuk, Pak. Ya hampir teman-teman hampir ke pertemuan 10 semuanya. Walaupun nggak kirim tugas, saya kasih nilai 10. Tidak 0.
tapi Ya, nggak Bu, bisa baik. mengangkat Terima nilai. kasih, Bu. Ya, Bimbingannya, Bu. oke. Jadi untuk semester 3 nanti Bu Lili, pembelajaran ya. mau tanya Bu, yang head itu gimana Bu nilainya Bu? Saya bangkit yang nilainya 149 Bu. Oh, kan sudah hair. Iya, saya udah kirim tugasnya Ya. sama UASnya. Sudah hair. Saya akan perbaiki nilainya besok. Saya tadi sudah hubungi bagian BPPU, tetapi kan hari ini Sabtu Minggu mereka nggak masuk. Paling Senin baru dibukakan, saya perbaiki. Ada 3 orang kemarin yang itu ya, yang hair Ya. 148, 149, 158 itu bisa masuk iya, hari Bu. Senin nilainya ya. Siap, makasih Bu. Saya Saiful Bu, yang tugas 5 itu Bu Lili, maaf. Yang itu Saiful tugas 5. Bu, yang hair ngulang aja Bu, temennya Bu. Tidak bisa. Oke, itu Terima kasih Bu Lili. karena itu ikut Wahyu tuh yang rajin tuh. Wah. Keren, Pak Iya, Ketu. Pak Ketu. Ya, sebetulnya waktunya fleksibel banget ya. Walaupun sambil kerja gitu kan malam sebetulnya bisa ngerjain gitu. Jadi sebetulnya ini online bisa dimanfaatkan banget buat yang mahasiswa paralel atau RPL karena waktunya fleksibel. Itu sayang banget kalau sampai mengulang padahal sebetulnya ini mata kuliah online gitu. Jadi mungkin semester depan Bapak Ibu coba perhatikan due date-nya gitu di tugas online sehingga kalau lewat due date itu kan otomatis by system dia merekap kehadiran gitu. Dosen pun kalau misalnya harus bolak-balik gitu kemudian ke IT itu kan juga menyulitkan juga gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah siap Bu. Iya. Saya Sayang kalau online tapi mengulang Pak, sayang banget. Betul. Padahal sebenarnya lebih mudah banget ya ketimbang tatap muka ya. Iya. Nilai pun sebetulnya dosen bisa ini, maksudnya kalau ini mahasiswanya rajin, terus kemudian nilainya ujiannya jelek, tapi kita melihat karena kerajinannya, motivasinya, kemauan kerasnya gitu, ada pertimbangan juga gitu. Sebetulnya online tuh fleksibel banget, gitu. Ya, siap Bu. Saya mau tambahin satu lagi Bu. Ya silakan Bu Nanda. Ya. Bapak Ibu, ini saya mau kasih berita. Kita sebentar lagi sidang proposal. Rasain. Jadi sidang proposal Itu kabar Bu. sidang proposal dilaksanakan sekitar bulan September atau Oktober. Kemudian sidang akhirnya itu bulan Januari akhir. Yang wisuda April. Jadi teman-teman kalau jaga imunitasnya. Iya. Jadi September atau Oktober itu sidang proposal. Bulan lagi ya Bu Kemudian Nanda. Januari sidang akhir. Jadi bimbingan Nanti itu Bu jangan Nanda. sudah mepet. Betul. Iya, minggu besok kan kosong ya. Iya Bu. Nah, minggu besok itu buat proposal yang belum selesai segera kirim ke pembimbing. Belum mulai Bu, belum mulai ngerjain. Belum mulai? Belum. Belum. Loh. Judulnya? Baru Judulnya judul. sudah. Baru judul. Ketik judul. Tugas orang udah selesai sih Masnya itu. Minggu besok bab 1 selesai. Ya. Iya. Buat bab Ibu. 1. Kan kosong besok, nggak ada kerjaan. Hubungi dosen PA-nya, dosen pembimbingnya ya. Iya. Kerjaan di kantor numpuk. Bu Desi. Ya. Nggak masuk potong jasbel Bu. Ya, ini baru saya mau tanya karena masih bingung. Kita mau PKL, kemudian KTI juga. Baru mau nanya nih duluan mana ini? Nggak tahu Bu Nanda udah duluan kasih pengumuman. Makin keringetan nih saya nih. Hidup harus dihadapi Pak. Jadi berbarengan aja semuanya. Dibagi 24 jam itu Pak. Dibagi 24 jam itu mikir apa dulu, mikir rumah, mikir Oktober kali ya Bu Nanda. Itu dia Bu. Anak dipikirin dulu. Iya, mana di puskes lagi banyak yang positif nih Bu.
Jaga kesehatan Bapak Audi, Ibu. jaga stamina. Jadi gini, Nah. awalnya itu proposal itu seharusnya dijadwalkan sebagai UAS mata kuliah Medlit. Makanya kemarin UASnya Bu Roro kan disuruh bikin proposal ya. Kalau UASnya saya disuruh presentasi proposal yang ada penguji proposal beneran. Kan karena kita lagi pandemi nggak bisa sidang langsung, jadinya kita memutuskan untuk diundur. Jadinya bulan September. Seharusnya sekarang nih kemarin pas UAS kemarin kita sidang proposal 2 minggu. Tapi karena ada pandemi jadi diundur. Jadi udah September Oktober itu udah terlambat banget gitu. Jadi nggak bisa ada perpanjangan lagi gitu. Kalau Oktober nggak Itu untuk sidang proposal virtual juga Bu atau gimana Bu? Nah, itu belum tahu sidangnya bagaimana, apa nanti pandeminya udah berakhir, kita bisa tatap muka, yang DKI ke kampus, kalau dulu yang Lampung, kita ke Lampung, tapi kalau misalkan masih pandemi ya mungkin online lagi. Kayaknya masih pandemik loh, Bu. Iya, kalau masih pandemi kita online lagi. September Oktober ya, Bu. Ya, bimbingan lanjut ya melalui online dengan masing-masing. Segera. Ibu sudah kirim ke Rame-rame bimbingannya ya Bapak Ibu supaya nggak ketinggalan. Satu Mau tanya, Bu. Teman-teman. Gitu ya. Ketinggalan sendiri susah. Ya. Itu Pak Aris Ibu. yang saya nggak tahu dia gimana ya. Iya, Pak Sehudi. Ibu. Berarti yang bibit Iya. Bu Lili bareng-bareng ya, Bu. Ya, Bu Desi siapa? udah ngajuin Yang ke dari Lampung, Bu. dosen pembimbing. Ayo. Koreksinya banyak banget, Bu. Ya, Pur. Curhat. Ya begitulah Pak. Ini Begitu perjuangan hidup ya. perjuangan di detik-detik terakhir Pak. Perjuangannya. Iya. Iya, Bu. Ya. Diusahakan, Bu. Oktober aja, Bu Nanda. Ya, nanti diusahakan, dilihat, Bu. Kayaknya Saya tabrakan aja juga dengan belajar ini, dengan Pak. ini, Bu. Iya. Sampai sekarang saya masih belajar ya. Berarti yang mau tanya yang bimbingan dengan Bu Lili, kita bareng-bareng yang kelompoknya ya, Bu? Ya, buat Untuk kelompok ya. Yang dari Lampung, Bu. Ya, buat kelompok grup aja dulu. Oh iya. Grup WA ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Nanti disampaikan. Ya. Oke, jadi PKL sudah clear ya. Lain-lain sudah clear juga ya. Jadi semester 3 besok kita e-learning lagi. Kalau online kemarin kita agak tersendat-sendat, Bapak Ibu ada yang ketinggalan lah, yang nggak masuk kelas lah. Nah, saya harap sekarang sudah lebih memahami ya. Nanti Siap, akan Bu. ada sosialisasi penggunaan aplikasi e-learning. Jadi bukan online lagi, tapi nanti e-learning. Jadi memang harus ada websitenya yang berbeda. Kalau kemarin itu kita pakai kelas OL, nanti di semester ganjil sudah pakai websitenya elearning.saunggul.ac.id. Oke, saya mau tambahin ya. Untuk e-learning itu semester depan tidak hanya tugas, ada kuis. Jadi Bapak Ibu ada tugasnya itu tidak hanya tugas seperti semester yang lalu, ada lagi yang harus dibuat, yaitu kuis. Jadi kita mempunyai beberapa aplikasi yang harus Bapak Ibu selesaiin. Nanti kuis nggak dibuat, tugas, kalau kuis tidak dibuat, tugas nggak bisa kebuka. Ya, jadi kalau hari pertama, hari kedua kuis dulu, kemudian hari ketiga buat tugas, hari keempat mungkin kirim tugas, nanti hari kelima, keenam dosen periksa. Jadi harus lebih aktif lagi. Siapa yang kemarin tuh 177? Ayo. Iya, Pak Alex nih kemarin agak telat. Itu sistemnya sama, Bu. Learning sama kelas itu mana ini aja. Nanti Bapak buka aja Pak yang e-learning Unggul. Nanti ada nama Bapak tuh di keluar kelas-kelasnya. Sama kok. Bisa Tampilannya dipelajari, ada semuanya sama. belajar sendiri juga ada. Oh iya. Videonya ada. Videonya ada, buka aja belajar gimana cara tugasnya ada kurang 2. lebih mungkin. Ya, cuma tugas aja Ibu ya, ada tambahan kuis. Nah, itu kalau nggak dikerjain nanti tidak bisa ke tugas. Jadi rentetan itu harus diikutin semuanya.
Bu, bagaimana dengan yang ikut kelas reguler juga, Bu? Apakah 2 e-learning atau 1 e-learning, Bu? Enggak, 1 Pak. 1 nanti muncul di mata kuliah Bapak. Kalau jadi kita di e-learning kita itu muncul mata kuliah yang kita ambil semua. Nggak dilihat itu RPL atau apa gitu. Baik, Ya. Bu. Yang penting HP-nya ada kuota ya. Nah, itu dia, Bu. Ada kuota. Ya, siapkan. Yang nggak punya HP tolong dibantu. Kuota saya Dia, Bu. Aduh kasihan. Ya, kalau punya HP lebih tolong bantu temannya tuh yang susah. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang terlambat lagi di semester 3 karena udah di end itu. Kalau nggak selesai di end. Ya, artinya kita jadi RPL. Seperti itu ya. Oke, udah cukup Bapak Ibu? Udah, Bu. Ada lagi yang mau keluarin unek-unek, silakan. Ya. Banyak nanti Bu Des unek-uneknya. Oh, unek-unek kebanyakan nanti ya. Banyak japri aja, Bu. Sampai Di jam japri 12 nanti. malam. Ya, siap. Di Japri ya, nanti udah saya siap lagi. Itu aja ya. Semangat Jangan lupa pedoman menuju PKL-nya, wisuda Bu. April 2021. Iya, semangat. Iya, Bu. Bayangin segera aja di-share wisuda, pedomannya, gitu. Bu. Tuh, kata Bu Lili, bayangin wisuda Pak, Bu. Jadi apa kan lewat. Wah, Jadi bayangin motivasi. wisuda, Malah pusing, Bu. dari awal semester, Bu. Bayarnya, Bu. Gede nggak kebayar. Oke. Baik, Ibu, Bapak, kalau sudah cukup ya kita tutup ya pertemuan kita ini. Nanti silahkan di Japri lagi kalau ada hambatan. Ya, Ya, Bu. Sampai jumpa Pedoman ya. jangan lupa, Bu Bu. Lala, terima kasih. Bu Nanda, terima kasih. Ya, Semua sama-sama, Bu. terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Iya. Lihat Ibu. Ya.